berbahagia ini kita akan melihat bagaimanakah Islam mengatur tentang kalau kita diperintahkan untuk berusaha, diperintahkan berdagang sebagaimana hadis Rasulullah sebelumnya, alaikum bitijarah. Jadi kalau kita berdagang, apakah di dalam konteks dagang itu tidak ada ilmunya yang harus kita tuntut? Maka inilah yang kemudian dibahas kembali oleh Imam Al-Ghazali, bahwa apabila kita masuk ke dalam dunia perdagangan, masuk ke dalam dunia usaha, maka wajib di atas orang tersebut untuk memiliki ilmu tentang usaha itu. Ya'lam anna tahsila ilmi hadal babi wajibun ala kulli muslimin muktasibin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya memiliki ilmu tentang bab usaha, bagaimana cara kita berusaha, jual beli yang halal, bagaimana terhindar dari yang haram. Kalau kita menjadi pengusaha, bagaimana menjadi pengusaha yang dengan usaha yang halal, bagaimana menghindari yang haram. Kalau kita menjadi pekerja, bagaimana menjadi pekerja yang mengetahui halal mana haram. Kalau kita menjadi apa saja usaha kita, maka di situ wajib orang tersebut memiliki ilmu tentang halal dan haram pada usaha tersebut. Ini yang disebut oleh Al-Ghazali, oleh Imam Al-Ghazali, tentang setiap orang yang masuk ke dalam usaha, ala kulli muslimin muktasibin. Setiap orang yang masuk ke dalam bidang usaha, maka wajib dia memiliki ilmu tentang bidang usaha tersebut. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu halal haram, bukan ilmu tentang tata kelola, manajemen dan sebagainya, tentang bagaimana mencari laba. Itu diajarkan oleh yang lain. Tetapi ilmu yang wajib adalah dalam bidang usaha tersebut, mana yang halal, mana yang haram wajib diketahui. Kenapa wajib diketahui? Dikarenakan apabila seseorang masuk dalam dunia usaha dan kemudian menemukan problem-problem di dalam dunia usaha tersebut, dia tidak tahu hukum. Ketika dia tidak tahu hukum, bisa saja dia akan terjebak ke dalam usaha-usaha yang haram, ataupun mendapatkan laba secara haram tanpa dia sadari. Oleh karena itu, Sayyidina Umar disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, ruwiya anna Umar radhiyallahu an, ada riwayat yang mengatakan bahwa Umar radhiyallahu an annahu kana yatufu suq. Beliau itu selalu melakukan berkeliling di dalam pasar, melakukan inspeksi pasar, memeriksa pasar. Nyambut Sayyidina Umar waktu menjadi khalifah sesudah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Annahu kana yatufu suq. Selalu Sayyidina Umar itu berkeliling di dalam pasar, melakukan pemeriksaan, mengecek pasar di Madinah. Wa yadrubu ba'da tujar bid-darrah. Dan kadang-kadang beliau itu memukul para pedagang tersebut dengan cemeti. Pedagang-pedagang yang ada di Madinah itu kadang-kadang dipukul oleh Sayyidina Umar dengan menggunakan cemeti. Ketika Sayyidina Umar melakukan inspeksi, memeriksa tentang bagaimana suasana dagang di dalam pasar tersebut. Gepoh dari Sayyidina Umar. Wa yadrubu ba'dat tujar. Sebahagian pedagang itu kadang-kadang dipukul oleh Sayyidina Umar bid-darrah dengan cemeti beliau. Wa yaqulu, dan ketika itu beliau mengatakan kepada para pedagang itu, la yabi'u fi sauqina illa man yafqahu. Tidak boleh melakukan jual beli di dalam pasar kami ini
kecuali oleh orang yang tahu hukum. Tidak boleh melakukan jual beli di dalam pasar kami ini illa man yafqahu, kecuali orang yang paham hukum, yang faqih. Apa maknanya ma yafqahu? Dia tahu halal dan haram. Dia tahu ini mengurangi timbangan ini salah. Dia tahu jualan seperti ini tidak sah. Dia tahu yang seperti ini riba. Dia tahu akad seperti ini itu batil. Maka Sayyidina Umar membuat aturan di dalam pasar Madinah bahwa tidak boleh berjualan di dalam pasar Madinah itu illa man yafqahu, kecuali orang yang paham tentang hukum dagang. Mengikut kita mekat wajib datang hilang mekatnya pu yang halal pu yang haram, tak wajib datang. Wajib datang zakat dalam tijarah. Yang ilmu yang fardu ain kepada orang yang berjualan. Kepada orang dalam bidang yang lain juga yang sama. Mereka tatama dalam dunia kontraktor, apa yang haram, apa yang halal harus tahu, wajib tahu. Tatama dalam dunia perdagangan saham, wajib tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Tatama dalam dunia perdagangan online, perdagangan yang menggunakan sistem online, juga wajib tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Ini rumusan yang dipegang oleh Sayyidina Umar. La yabi'u fi sauqina illa man yafqahu. Tidak boleh melaksanakan jual beli, tidak boleh berjualan, maksudnya di dalam pasar kami ini, kecuali orang yang memahami hukum. Wa illa, kata Sayyidina Umar, jika ia tidak paham tentang hukum, akala riba sya'a am aba, boleh jadi dia akan memakan riba tanpa dia sadari, sengaja atau tidak sengaja. Boleh jadi dia akan mendalimi orang lain sengaja atau tidak sengaja. Boleh jadi dia akan bertransaksi dengan transaksi yang batil sengaja atau tidak sengaja. Boleh jadi dia akan menjual barang yang tidak boleh dijual sengaja atau tidak sengaja. Itu rumusan. Maka kalimat Sayyidina Umar ini la yabi'u fi sauqina illa man yafqahu wa illa akala riba sya'a am aba. Tidak boleh melakukan penjualan di dalam pasar kami kecuali oleh orang yang tahu hukum, karena jika ia tidak tahu hukum dia akan makan riba, baik disengaja atau tidak disengaja. Jadi ketika kita dalam Islam itu yang wajib dipelajari bukan hanya ilmu tentang tata cara tamita laba, tetapi yang wajib adalah mengetahui di dalam mencari laba itu apakah ada riba atau tidak ada riba. Apakah di situ ada halal atau di situ ada haram, wajib tahu. Nya wajib kan? Jadi memang di awal dulu pembahasannya wajib usaha, wajib katanya minta rezeki, hanagat katanya tak minta sedekah, hanagat tak melake. Tetapi ketika kita berusaha, maka di situ muncul hukum. Seandainya kita tidak berdagang, hana wajib tatang ilmu dagang. Katanya bukan pedagang dan tidak terlibat dalam usaha perdagangan atau tidak melakukan jual beli, tamu belo pihana. Maka hana wajib terpunyankan farduin. Tetapi begitu kita terlibat dalam jual beli, maka hukum tentang jual beli tersebut wajib kita ketahui. Sama farduinnya dengan ilmu yang lain, lagi ilmu sembahyang dan lain sebagainya. Jadi ini. Kenapa demikian? Dikarenakan kata Imam Al-Ghazali, apabila kita tidak memiliki pengetahuan tentang halal dan haram, boleh tidak boleh di dalam dagang, maka di situ kita akan terlibat di dalam muamalah yang fasid, muamalah yang fasidah.
yang muamalah fasidah tersebut tidak dibolehkan. Siapa yang bisa terjaga, terpelihara daripada muamalah yang fasidah itu, daripada jual beli yang salah, jual beli yang tidak sah, jual beli yang menimbulkan riba, mereka yang sudah memahami hal-hal tentang jual beli itu sehingga dia terpelihara daripada muamalah fasidah. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan-pandangan tersebut dan berdasarkan apa yang telah kita sampaikan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an di dalam pasar, maka wajiblah orang yang masuk ke dalam dunia usaha memiliki ilmu tentang usaha tersebut dari aspek halal dan haramnya. Nah, wajib tepu katanya. Apabila belum tahu, fayatawaqqafu, maka dia hendak berhenti dulu sebentar mencari ilmu tentang itu. Tengah tamekat timbul transaksi, ragu transaksinya sah atau tidak sah. Transaksi itu bisa menjadi riba atau tidak menjadi riba. Maka fayatawaqqafu, tunggu dulu, tanya dulu kepada para ulama, cari ilmu dulu tentang masalah itu, baru boleh melanjutkan perdagangannya. Ino tiba-tiba nak perdagangan online, jual beli online, sah atau tidak sah? Maka tanya dulu kepada para ulama, apakah jual beli online itu sah? Ada yang sah, ada yang tidak sah. Di mana sahnya, di mana tidak sahnya, bagaimana cara sahnya, bagaimana dia menjadi tidak sah. Nah, itu kewajiban terhadap orang yang masuk dalam dunia usaha. Ya, wajibu wasual dan wajibu soal dan wajib bertanya. Menyahanamu fomnyo halim atau hari wajib bertanya kepada para ulama yang paham tentang masalah tersebut. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Jadi kalau kita melihat rumusan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar tadi itu, maka tidak bisa tidak bahwa orang yang akan masuk ke dalam pasar, masuk ke dunia pasar, itu memahami ilmu yang berkaitan dengan pasar tersebut. Dalam hal ini adalah ilmu tentang halal dan haram. Karena jika tidak, seperti kata Sayyidina Umar tadi, seseorang itu akan makan riba sya'a am aba, disengaja atau tidak disengaja. Dia sengaja menghendakinya atau dia secara tidak sengaja terjatuh dalam riba di dalam jual beli itu. Wa ilmul uqudi kasirun, dan ilmu tentang akad itu sangat banyak. Akad di dalam tijarah, akad dalam jual beli itu sangat banyak. Ada akad jual beli biasa, ada akad dalam bentuk salam. Akad dalam bentuk salam itu adalah akad memesan barang, seperti inden dalam dunia perdagangan modern disebut dengan salam, akad salam. Bagaimana cara melakukan inden atau melakukan akad salam. Kemudian bagaimana hukumnya qirat, bagaimana hukumnya, caranya supaya sah kita menyerahkan modal kepada orang lain untuk kita berbagi laba dengan orang tersebut dari usaha modal yang kita serahkan, disebut dengan qirat. Bagaimana hukumnya syirkah, perkongsian di dalam dagang. Bagaimana hukumnya ijarah, yaitu jual usaha sewa menyewa. Bagaimana hukumnya, bagaimana riba, wajib tahu tentang riba, mana yang disebut riba, mana yang disebut bukan riba, itu wajib diketahui. Nah, oleh karena itu Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau dalam Ihya Ulumuddin itu memberikan penjelasan yang sangat detail bagaimana seseorang itu untuk masuk dalam dunia usaha mengenal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akad-akad, baik itu akad yang fasid maupun akad yang sah. Dan rujukan yang paling utama adalah kitab-kitab fikih, di mana ada bab, ada kitabul bai', ada kitab tentang jual beli. Di situ dijelaskan jenis-jenis transaksi, di situ dijelaskan model perdagangan yang sah,
maupun muamalah-muamalah yang fasidah. Dan juga dijelaskan tentang riba, di mana unsur riba, bagaimana terjadi riba, bagaimana terhindar dari riba, dan lain sebagainya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Maka fala budda lahu min hadzal qadar min ilmi tijarah. Oleh sebab itu bagi orang yang masuk ke dalam dunia dagang tidak boleh tidak bagi dia untuk memahami ilmu tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Liyumayyiza lahu al-mubah anil mahdur, supaya dia bisa membedakan antara yang mubah dengan yang haram. Dan juga dia bisa membedakan antara sesuatu yang sah di dalam jual beli dengan sesuatu yang tidak sah. Itu. Nah, inilah yang wajib di dalam Islam untuk tamerno tentang masalah ilmu jual beli apabila kita tameng di dalam dunia jual beli. Jadi watai katanya katameng di dalam dagang kan hanya tamerno di bancara mitalaba. Yang wajib tamerno adalah bagaimana kita terhindar daripada dosa watai tamitalaba. Bagaimana kita terhindar dari dosa watai katanya tamitalaba. Yang wajib. Maka Imam Al-Ghazali kemudian dari menjelaskan di sini 4 hal. Pertama tentang jual beli, yang kedua tentang riba, yang ketiga tentang salam. Salam itu adalah jual beli inden. Keempat sewa menyewa atau ijarah, dan yang kelima syirkah. Ada 5 hal. Yang keenam hal, dan yang keenam qirad. Hukum bagaimana menempatkan modal atau menyerahkan modal kepada orang lain untuk berusaha. Maka yang pertama diserahkan tentang jual beli. Jual beli kata Al-Ghazali, waqad ahallallahu ta'ala walahu salah satu arkanin. Jual beli itu dihalalkan oleh Allah. Al-Quran jelas Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Walahu salah satu arkanen, jual beli itu punya 3 rukun. Al-aqidu, yang pertama si aqid, orang yang bertransaksi. Al-ma'qud alaih, yang kedua ada barang yang ditransaksikan. Dan yang ketiga ada lafaz transaksi. Pertama ada orang yang melakukan transaksi, yang kedua ada barang yang dijual, dan yang ketiga ada lafaz di dalam jual beli tersebut. Nya rukun baik. Jadi na urang yang belum mublo, kemudian yang kedua ada barang yang dijual ma'qud alaih, dan yang ketiga ada lafaz ketika terjadi jual beli. Rukunul awal, rukun yang pertama al-aqid, orang yang melakukan akad jual beli. Yang bagi litajiri alla yu'amila bil bai'i arba'atan. Sepatutnya bagi seseorang yang berdagang tidak melakukan muamalah jual beli dengan 4 orang. Hanjit tapu belau barang kepada pedrau reung. Yang pertama as-sabi, yang pertama kepada anak miat. Tidak sah jual beli kepada anak-anak. Jadi katanya tak mau belau ba anak miat. Nyan hukum dasarnya hana sah ini. Karena tidak sah melakukan akad jual beli dengan anak-anak. Walaupun tu na pendapat ulama yang mengatakan apabila kalau tak kejadian ka umum bala di mana-mana anak-anak jual beli dayu ablo bawang le katanya tu ablo bon-bon le katanya baan tu. Nah, ada ulama yang mengatakan jual beli dengan anak-anak itu sah pada barang-barang yang remeh, pada barang-barang yang kecil. Tetapi di sini yang bagi litajir, sepatutnya bagi orang yang berdagang itu tidak bermuamalah dalam jual beli arba'atan dengan 4 orang. Yang pertama kepada sisabi, kepada anak-anak. Yang kedua wal majnun, kedua kepada orang gila, urang hana waras, yang tidak sah jual belinya. Wal abdu, dan kepada hamba sahaya, hamba budak, yang sah jual beli kecuali dengan izin daripada saidnya. Kemudian al-a'ma, kepada urang buta, karena urang buta hendak kekalan barang yang tak publo.
Li'anna sabi, pekan hansah kepada anak miat. Li'anna sabiya ghairul mukallafin. Karena sabi itu bukan mukallaf. Sementara akad adalah sah dilakukan oleh orang-orang yang mukallaf. Karena ahlu memiliki ahliyah, memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi. Sementara anak-anak belum punya kapasitas melakukan transaksi. Walaupun apabila kita baca dalam kitab fikih, ulama yang menyamakan antara jual beli anak-anak, tapu belau barang ke anak miat sama dengan bai' mu'attah. Bai' mu'attah itu adalah jual beli tanpa lafaz. Padahal jual beli kan membutuhkan ijab dan kabul, tetapi hana tak ijab dan kabul. Hana ijab kabul dalam jual beli disebut dengan bai'ul mu'attah. Bai' mu'attah. Bai' mu'attah dianggap sah oleh ulama dikarenakan di situ ada ridha. Ada unsur ridha. Hai kata belau barang ke gejuk peng ke getanyo hana tak pegah tapu. Yang kana ridha bak po barang. Getanyo yang po barang kata ta ridha barang yang gemiliki le urang mu belau. Urang mu belau kagak ridha penggotnya tak miliki le getanyo. Walaupun tidak ada syarat, tetapi yang bagus adalah adanya ijab dan kabul, walaupun dengan cara sederhana. Yang kalau belau buh kabere. Jadi ini pekan hana sah jual beli ke anak miat karena ghairu mukallaf. Mukallaf di sini adalah karena dia tidak punya kapasitas untuk melaksanakan jual beli itu. Wa kazal majnun, demikian juga orang yang gila. Tamekat ke orang yang tapu belau barang ke orang yang punguh hana sah dikarenakan dia ghairu mukallaf. Menansi dia hana mukallaf ba orang punguh. Dan dia tidak bisa membedakan. Walaupun urung pungo itu ripeng, itu ripeng urung pungo. Walaupun lain pungo ke nyopeng biasa aja keturi. Karena mengenal benda-benda yang lagian itu sifat hayawaniyah. Lagi kita tahu pajuh bu, walaupun pungo kan makanan kita pajuh. Karena itu bagian daripada sifat hayawaniyah. Manusia punya dua sifat, sifat hayawaniyah dan sifat natiqiyah. Natiqiyahnya kemampuan berfikir. Kemampuan berfikir hilang pada saat dia gila, tapi kehayawaniyahannya tidak hilang. Sifat kebinatangan dia tetap nah. Katanya tajebi, kemudian dapat jauh kita ada walaupun karenanya bahagian daripada sifat hayawan. Hanali natiqiyah katanya, hanali kemampuan berfikir karena sudah hilang disebabkan oleh gila. Wa bai'uhuma batilun, jual beli si anak-anak dan jual beli orang yang gila itu batilun, itu tidak sah. Fala yasihu bainus sabi, maka tidak sahlah jual beli si sabi. Wa in azina lahu waliyu, sekalipun diizinkan oleh wali baginya di dalam jual beli tersebut. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, adihan sah jual beli dengan anak miat. Nah, di dalam kitab fikih dijelaskan kepesaban pekan ladum enggak anggap sah dikarenakan jual beli dengan anak-anak tersebut sudah dianggap kejadian yang sudah begitu banyak dan umum, sehingga diilhaqkan, disamakan jual beli anak-anak tersebut seperti jual beli mu'attah, jual beli tanpa ijab kabul. Jual beli tanpa ijab kabul sah karena dianggap di situ ada ridha oleh penjual dan pembeli terhadap barang yang dijual. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wa ma akhadahu minhuma mazmunun alaihi lahuma. Apabila karena hana sah jual beli ke urung pungo dan ke anak miat, maka apa saja yang diambil dari anak-anak dan orang gila tersebut menjadi tanggungan orang yang mengambil. Nya tamat le katanya barangnya ke menyogadah tanggungan katanya. Karena konteks jual beli ji dianggap tidak sah. Ya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itulah beberapa aspek dari jual beli. Yang pertama adalah tentang jual beli, karena namboh akad, namboh model usaha yang disebut oleh Imam Ghazali ini. Pertama tentang masalah jual beli, yang kedua tentang riba, yang ketiga tentang salam, jual beli dalam bentuk inden,
yang keempat ijarah, sewa menyewa, yang kelima syirkah, dan yang keenam qirat. Qirat nya bahasa katanya kun medua laba, tajuk peng bagop, tap modalkan orang lain untuk usaha, dan kemudian laba tak bagi bersama dengan po modal yang dengan disebut dengan qirat. Itu bagaimana hukumnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana syarat sahnya, itu disebutkan semua dalam kitab-kitab fikih. Dan wajib jihad apabila bidang usaha tersebut katanya utama. Nyo katanya utama lang syirkah, lang perkongsian. Wajib tata tiban syirkah yang sah, tiban syirkah yang tidak sah. Katanya utama dalam bidang ijarah, sewa menyewa mobil, rental mobil, rental motor. Wajib tata dalam rental motornya entah yang hana sah, entah yang sah. Entah yang riba, entah yang hana riba. Entah yang jihad ke membatalkan akad, entah yang menjadi akad yang sahih, yang wajib jihad. Menansi di dalam jual beli dan lain sebagainya. Itu wajib kita ketahui. Pekan wajib terdepu. Apabila kita hana terdepu, yastamiru fi tasarrufati wa yadunnuha sahihatun mubahah. Apabila kita hana terdepunyan kadang-kadang jatuh ke dalam akad yang tidak sah atau dalam tasarruf yang fasid, dalam muamalah yang fasid, wa yadunnuha sahihah, tasangka kita yang sah. Padahal apabila kita mengkaji secara hukum menjadi tidak sah. Kita tidak tahu karena kita tidak memiliki ilmu tentang akad tersebut. Ini bahayanya. Ini bahaya. Maka wajiblah bagi setiap orang yang masuk dalam usaha, dalam dunia usaha, mengetahui hal-hal yang sah dan tidak sah, hal-hal yang halal dan haram dalam bidang usaha tersebut yang digelutinya. Bukan hanya dagang. Karena yang disebut oleh para ulama, karena ini adalah jenis usaha yang umum. Ini je usaha-usaha lain tu. Yang apabila kita lihat kategori-kategorinya nanti ada yang masuk ke dalam dagang, jual beli, ada yang masuk ke dalam sewa menyewa, ada yang masuk ke dalam syirkah, perkongsian, ada yang masuk ke dalam pemberian modal kepada pihak kedua untuk menjadi pengelola modal yang diberikan oleh pihak pertama. Yang wajib doa menduma, ciban yang halal, ciban yang haram dan sebagainya. Wajib doa. Saban ngan kita yang tak perkahwinan, itu tanda mekawin. Yang wajib doa hukum mekawin, halal haram lang mekawin. Wajib doa masalah tali, wajib doa masalah li'an, wajib doa masalah dihar, wajib doa masalah rumah tangga madu. Hal-hal yang reketali, yang haram tak puput dalam nikah dan sebagainya. Yang wajib doa. Menasib bidang usaha yang lain, tajak ublang mesti gampung, wajib doa. Ciban cara ajak ublang yang halal, baik mengganggu atau baik menjadikan mendalimi orang lain dan lain sebagainya. Itu wajib diketahui semua, tergantung bidang usaha yang kita geluti dan kita masuki. Wajib doa. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, demikian beberapa aspek yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang wajib memiliki ilmu tentang usaha pada setiap orang muslim yang masuk dalam dunia usaha.